Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang ketenagakerjaan dan pengangguran. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Anissa Mukti. Nama saya Iswa Najipa. Nama saya Renaldi Prayoga. Nama saya Nazwa Syafira Gunawan. Nama saya Cantik Oriza Siregar. Nama saya Haryani Wahyuning Tias. Ketenagakerjaan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerja, angkatan kerja, dan peluang kerja. Tenaga kerja. Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja yang siap melakukan pekerjaan, antara lain mereka yang sudah bekerja, mereka yang sedang mencari pekerjaan, dan mereka yang sedang mengurus rumah tangga. Angkatan kerja. Angkatan kerja adalah mereka yang memiliki pekerjaan, baik sedang bekerja maupun sementara tidak sedang bekerja karena satu dan lain hal. Kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan terjadinya lapangan kerja untuk diisi pencari kerja. Jenis-jenis pekerja dibedakan berdasarkan penduduknya, batas kerja, dan kualitasnya. Berdasarkan kualitasnya terbagi menjadi 3: tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara sekolah atau pendidikan formal. Contohnya, pengacara, dokter, guru, dan lain-lain. Tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang ketentuan dengan melalui pengalaman kerja. Contohnya adalah apoteker, ahli bedah, mekanik, dan lain-lain. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Contohnya kuli, buruh angkut, pembantu rumah tangga, dan lain-lain. Sekian. Pertama, masalah ketenagakerjaan. Yang pertama, kualitas tenaga kerja yang rendah. Yang kedua, jumlah kesempatan kerja yang rendah. Yang ketiga, persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Yang keempat, masalah pengangguran. Selanjutnya, upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Yang pertama, melakukan pelatihan kerja di luar jam sekolah, sehingga dalam pelatihan tersebut akan dihadapkan beginilah dunia kerja yang akan dihadapi ketika dia lulus. Yang kedua, pemagangan. Disinilah mereka mempraktekkan apa saja ilmu yang sudah mereka dapatkan selama di bangku sekolah. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat yang tidak mampu bersekolah melalui pelatihan kewirausahaan, kemudian pemberian modal. Upah adalah pembalasan berupa uang atau barang yang dibayarkan untuk membalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan oleh pekerja tersebut. Faktor yang menentukan besar kecilnya upah yaitu ada 5. Yang pertama, faktor lamanya masa kerja, perkembangan skill secara empirik. Kedua, faktor profesionalisme. Yang ketiga, tinggi rendahnya produktivitas. Yang keempat, faktor volume dan beban kerja serta besar kecilnya rasio pekerjaan. Yang kelima, tinggi rendahnya jabatan atau wewenang terhadap pekerja tersebut. Yang ketiga yaitu sistem pemberian upah. Sistem pemberian upah itu terbagi menjadi 2, yaitu sistem pemberian upah menurut waktu. Yang kedua, sistem pemberian upah menurut persatuan. Pengangguran adalah kondisi di mana seseorang yang sudah tergolong ke dalam angkatan kerja namun belum memiliki pekerjaan. Pengangguran memiliki 3 jenis. Yang pertama, pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah kondisi di mana seseorang memiliki waktu lebih besar untuk menganggur dibandingkan dengan bekerja. Pengangguran ini terbagi atas 2, yaitu pengangguran kronis dan pengangguran musiman. Yang kedua, pengangguran tak kentara. Kondisi ini di mana para pekerja sudah menggunakan waktu bekerja mereka secara menyeluruh dalam suatu pekerjaan, tetapi dapat ditarik kepada sektor lain tanpa mengurangi outputnya. Yang ketiga, pengangguran potensial. Kondisi ini tak jauh berbeda dengan pengangguran tak kentara. Bedanya, penarikan pekerja disertai dengan perubahan-perubahan pada fundamentalnya. Penyebab dari pengangguran.
1. Jumlah tenaga kerja dan jumlah lapangan pekerjaan tidak seimbang. 2. Kemajuan teknologi. 3. Keterampilan dan pengalaman permohonan tidak sesuai dengan kriteria. 4. Kurangnya pendidikan. 5. Kemiskinan. 6. PHK. 7. Persaingan pasar global. Nah, setelah itu ada dampak dari pengangguran. Dampak bagi perekonomian negara adalah penurunan pendapatan per kapita dan penurunan penerimaan pemerintahan dari sektor pajak. Meningkatnya biaya sosial yang harus dikeluarkan pemerintah, menambah hutang negara. Dampaknya bagi masyarakat, menghilangkan keterampilan seseorang karena kemampuan yang tidak digunakan, menimbulkan ketidakstabilan politik dan sosial. Pengangguran adalah beban psikis dan psikologis bagi si penganggur ataupun keluarga, dapat memicu terjadi aksi kriminalitas atau kejahatan. Pertama, meningkatkan daya kewirausahaan, menyelenggarakan bursa kerja, melakukan pelatihan kerja, meningkatkan mutu pendidikan, melakukan transmigrasi, dan yang terakhir menegakkan keluarga berencana. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.